Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudana wa ridhaka maktubana a'tina mahabbataka wa ma'rifataka ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadrati a'immatil mujtahidin wa muqallidin fiddin wal ulama il aminin wal qura'i wa a'immatil hadis wal mufassirin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin wa kulli wali wa waliyatillahi aina makan wa kanal kainu fi ilmika wa halat arwahum ya rabbal alamin wa ila hadrati muallifi hadzal kitab al habib Abdullah ibni Alawi al-Haddad wa jami'i muallifil kutubil lati ta'allamna wa 'allamna mu'allafatahum anna allaha yu'li darajatihim fil jannah wa yukassiru masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yanfa'una ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafakhatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa khrijna min zulumatil wahmi waftah alaina abwaaba ilmika wanshur alaina huzzana ma'rifatika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan pembacaan kitab karya Imam Al-Haddad Risalatul Mudzakarah ma'al ikhwanil muhibbina min ahlil khairi waddin. Sebelumnya kita sudah sama-sama dengarkan, menyimak bacaan tentang kebahagiaan setiap orang dan kesempurnaannya itu terletak pada bagaimana dia mengusahakan sepenuhnya untuk memenuhi perintah Allah dan untuk memenuhi tujuan dia diciptakan, yakni ibadah. Apa yang kemudian disebut dengan takwa. Takwa itu sendiri adalah perilaku, tabiat, perangai yang menghimpun segala kebaikan dunia dan akhirat bagi pemiliknya. Pada waktu itu kita sudah sama-sama membacakan dan mendengarkan tentang berbagai kebaikan dunia dan akhirat yang dapat diperoleh orang-orang yang bertakwa. Di mana di dalam takwa dijanjikan adanya jalan keluar dalam kesulitan. Dijanjikan rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dijanjikan perlindungan, dijanjikan penyertaan berupa pertolongan, bantuan, dan penjagaan.
Dijanjikan juga kifarat atas segala kesalahan dan ampunan atas segala dosa. Serta dijanjikan juga surga yang penuh dengan kenikmatan. Alhamdulillah kita sudah sama-sama membacanya pada waktu itu. Nah sekarang kita akan melanjutkan dari paragraf ini. Wa fil amri bit taqwa wa fadilati. Tentang perintah bertakwa dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanatu tamhahuha, dan ikutilah olehmu kejelekan dengan kebaikan, tamhahuha, niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, usikum bittaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, wasam'i wa ta'ah, dan agar mendengarkan dan mentaati, wa in ta'ammara alaikum abdun habsyiyun, walaupun yang memerintahkan kepada kalian itu seorang budak dari Habsyi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam juga bersabda, ittaqin nara walau bisyikki tamratin, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Fa illam tajid, apabila kamu tidak menemukan sebutir kurma untuk menjaga dirimu dari api neraka, fabi kalimatin thayyibatin, maka tolaklah neraka itu, jagalah dirimu dari neraka itu dengan satu kalimat yang baik saja. Wa kana alaihi salatu wassalam, dan adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqulu, berucap, fi du'aihi, di dalam doanya, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'alukal huda, memohon kepadamu petunjuk, wattuqa, dan ketakwaan, wal afafa, dan penjagaan diri dari meminta-minta, wal ghina, dan kecukupan sehingga tidak membutuhkan kepada makhluk. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah alaihi salatu wassalam juga bersabda, la fadla li abyadin ala aswadin, tidak ada kelebihan, tidak ada keistimewaan orang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam. Wala li arabiyin ala ajamiyin, dan juga tidak ada kelebihan, tidak ada keistimewaan orang Arab dengan orang selain Arab. Illa bittaqwallah, kecuali karena takwanya kepada Allah. Antum min Adam, kamu berasal dari Adam, wa Adamu, dan Adam min turab, berasal dari tanah. Waqila, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akraman nas, siapakah orang yang paling mulia? Qala, Rasulullah menjawab, atqahum, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Kemudian
Wa ruwiya annahu alaihi salatu wassalam qala. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la ta'kul, janganlah kamu makan illa ta'amun taqiyun, kecuali makanan yang terjaga, wala ya'kul, dan jangan memakan maka makananmu illa taqiyun, kecuali orang yang menjaga diri. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma a'jaba Rasulullahi syai'un minad dunya. Tidak ada sesuatu pun dari dunia yang membuat Rasulullah terkagum-kagum. Wala a'jabahu ahadun, tidak juga ada seorang pun yang membuat beliau terkagum-kagum, illa kecuali an yakuna gataqa, kecuali karena keberadaan orang itu sebagai pemilik ketakwaan. Jadi Rasulullah tidak pernah merasa terheran-heran, terkagum-kagum dengan dunia, juga dengan seseorang, kecuali keadaannya sebagai pemilik ketakwaan. Wa qala Aliyun karamallahu wajhah, Ali karamallahu wajhah berkata, innahu la yahiju 'ala taqwa zar'u qaumin. Wa makna yahiju yahliku. Makna yahiju itu merusak. Artinya di sini innahu, sesungguhnya, la yahiju, tidak akan merusak alat takwa, terhadap orang yang bertakwa, kekayaan suatu kaum. Wa qala Qatadah ini seorang tabi'in atau tabi'in. Wa qala Qatadah berkata, maktubun, termaktub di Taurat, di dalam kitab Taurat, ittaqillaha wa mut haitsu syi'ta. Bertakwalah kamu kepada Allah dan matilah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki. Jadi kalau sudah kamu bertakwa kepada Allah, mati dalam keadaan apapun juga tidak masalah. Wa qala al-A'mash itu juga seorang tabi'in berkata, man kana ra'sa malihi at-taqwa. Barang siapa yang pokok hartanya adalah takwa, kallatil alsinatu, maka lisan akan keluh an wasfi rabbahu, menceritakan keuntungan. Jadi kalau modal pokok adalah takwa, maka lisan akan sangat kesulitan untuk menerangkan betapa keuntungannya. Wa kana Bishrin al-Hafi yunshidu, dan Bishr al-Hafi telah bernasyid bersair, mautut taqi, kematian seorang yang bertakwa, hayatun, adalah sebuah kehidupan, la nafadalah, yang tidak ada lagi fitnah yang berkelanjutan. Qad mata qaumun, sungguh telah mati orang yang bertakwa, wahum fin nasi, sementara mereka di tengah manusia, ahya'an, tetap dalam keadaan hidup. Wa fadailut taqwa wal muttaqi, keistimewaan takwa dan orang yang bertakwa, aksaru min antuhsira, lebih banyak dari apa yang bisa diringkas ini. Jadi keistimewaan takwa dan orang-orang bertakwa, kalau mau dikumpulkan keterangan-keterangannya, tentu jauh lebih banyak dari apa yang sudah ditulis secara ringkas oleh Al-Habib ini. Wa qad basatal kalama fit taqwa al-Imamul Ghazali fi minhajihi. Sungguh Imam Al-Ghazali
telah menguraikannya secara panjang lebar tentang takwa di dalam kitab Minhajnya. Wa qad lakhasna min kalamihi ba'du ma dzakarnahu. Dan sungguh kami telah mencoba meringkasnya dari uraiannya sebagian apa yang sudah kami sampaikan. Jadi semua yang tadi yang dari awal sudah disampaikan itu menurut Habib Abdullah Imam Alwi Al-Haddad bahwa dia merangkumnya dari apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Ghazali secara panjang lebar di dalam kitab Minhajnya. Memang Imam Abdullah bin Al-Haddad ini terkenal sebagai perangkum handal dari kitab-kitab atau tulisan-tulisan Imam Al-Ghazali. Kemudian kita lanjutkan faslun, sebuah pembahasan baru. Qala al-Imamul Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata, at-taqwa fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, tutlaqu ala salasin ma'an, dimutlakkan untuk 3 pengertian. Yang pertama, bimakna al-khosyatu wal haibah. Khosyah itu khusyuk, wal haibah itu terdominasi oleh keagungan Allah. Wasani, yang kedua, bermakna at-ta'atu wal ibadah, taat dan ibadah, penghambaan. Wasalis, yang ketiga, bimakna tanzihul qalbi, pensucian hati, anid dunubi, dari dosa. Wahada huwal haqiqah, pengertian ini merupakan hakikatnya. Intiha mukhtasar. Demikian penjelasan Imam Al-Ghazali secara ringkas. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, takwa itu di dalam Al-Quran mutlak untuk 3 pengertian. Pertama, pengertian khusyuk, dan yang kedua pengertian haibah, terdominasi. Yang kedua bermakna ta'ah dan ibadah, taat dan ibadah. Yang ketiga bermakna pembersihan hati dari dosa. Wa alal jumlati, secara umum, tadi secara mutlak Al-Ghazali mengatakan takwa itu punya pengertian 3, tetapi secara umum menurut penulis, fattaqwa, maka takwa itu adalah ibaratun, gambaran an ittiqai suhtillahi, menjaga diri dari kemurkaan Allah, wa iqabihi, dan dari siksanya, biimtisali ma bihi amara, dengan memenuhi apa yang diperintahkannya, wajtinabi, dan menjauhi ma'anhu naha wa zajar, dan meninggalkan apa yang dilarang dan diperingatkannya. Kemudian wa haqiqatut taqwa, hakikatnya takwa yaitu alla yaraka maulaka haitsu nahaka, Tuhanmu tidak melihatmu dalam apa-apa yang dilarangnya. Wala yafqiduka haitsu amaraka, dan Tuhanmu tidak kehilangan kamu di tempat di mana Dia perintahkan kamu berada. Jadi hakikat takwa, jangan sampai Tuhan kita melihat kita dalam perbuatan atau keadaan yang dilarangnya kepada kita. Atau jangan sampai Tuhan kita tidak menemukan kita di dalam keadaan atau perbuatan yang diperintahkannya kepada kita. Wassalam. Wassalam di sini seperti ungkapan kalau kita mengakhiri sebuah tulisan. Wassalam. Kita lanjutkan ya
kepada pasal berikutnya. Faslun, pasal pembahasan berikutnya. Wa qadimat ulul qulubis salimati wal uqulil mustaqimati. Para pemilik hati yang selamat dan akal yang lurus telah mengetahui annahum bahwasanya mereka yujzauna akan dibalasi, akan menerima pembalasan maka nu ya'malun atas apa saja yang mereka kerjakan. Wa yahsuduna ma yazra'un, dan mereka mengetahui bahwasanya mereka akan memetik dari apa yang mereka tanam. Wa kama yadinuna yudanun, seperti halnya orang yang berhutang, dia akan dituntut untuk melunasinya. Wa ala ma qaddamuhu yaqdimun, mereka akan diperlakukan seperti bagaimana mereka berbuat. Bagaimana mereka tidak akan mengetahui hal demikian? Bagaimana orang-orang pemilik hati yang selamat dan akal yang mustaqim, yang lurus itu tidak mengetahui hal seperti itu? Wa yuqinuna bima hunalika, dan mereka tidak meyakini atas apa yang demikian itu. Jadi bagaimana bisa mereka tidak mengetahui yang demikian dan tidak meyakininya? Wahum, sementara mereka yasma'una, mendengar, ma bihi yu'minun, apa yang mereka yakini, wa yusaddiquna min tanzi lillahil muhkam, mereka membenarkan ayat-ayat muhkamat yang diturunkan Allah, wa hadis nabiyuhu, dan hadis nabinya sallallahu alaihi wasallam, ma yujibul ilma yaqini al-qat'i, yang mengharuskan adanya pengetahuan yang yakin dan qat'i. Liman, bagi orang nawwirallahu qalbahu, yang Allah terang, Allah cahayai hatinya, wa syaraha sadrahu, dan Allah lapangkan dadanya. Fa'ahdir, maka hadirkanlah qalbaka, hatimu. Jadi agar kita juga bisa memiliki keyakinan bahwa kita akan dibalasi atas apa yang dikerjakan oleh kita, maka hadirkanlah hatimu, wasig biudunika, dan simaklah baik-baik dengan telingamu, ila torofin min dalik, kepada hal yang demikian itu. La'allaka, supaya apa? Agar engkau bisimaihi, melalui menyimaknya, tastaiqizu min ghaflatika, kamu bangun dari kelalaian, wa tatanabbahu min naumika, dan kamu terjaga dari tidurmu. Fata'ammalu, lalu kamu beramal nafsika, untuk dirimu, solihan, amal yang baik sebaik-baiknya, tanju bihi, yang akan menyelamatkan kamu dengannya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak, illa, kecuali, man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menemui Allah dengan hati yang selamat. Jadi salah satu cara kita untuk mendapatkan ketakwaan dengan memahami bahwa diri kita akan dibalasi
apapun yang kita kerjakan. Bahwa apa yang kita tanam di dunia ini akan kita petik hasilnya. Bahwa apapun yang kita perbuat maka kita akan diperlakukan seperti itu nantinya. Dan itu harus dengan cara menghadirkan hati dan membuka selebar-lebarnya telinga kita. Sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Allah yang muhkam maupun dari hadis Nabi kita tentang pembalasan itu. Agar apa? Agar kita bangun dari kelalaian kita dan akan terjaga dari tidur kita. Lalu kita akan beramal untuk diri kita sebaik-baiknya, seluruh-seluruhnya. Tanju bihi, agar kita selamat dengan beramal soleh itu. Lalu kemudian dikutiplah beberapa ayat yang menegaskan tentang pembalasan dari amal itu. Jika kita betul-betul menghadirkan hati ketika mendengar ayat-ayat ini dan membuka selebar-lebarnya telinga kita untuk menyimak ayat-ayat ini, maka akan bangkit kita dari kelalaian, akan terjaga kita dari tidur panjang, dan akan terdorong kita beramal sebaik-baiknya yang akan menyelamatkan kita. Mari kita coba simak. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan milik Allah segala apa yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi, liyadziyalladzina asa'u bima amilu, agar dia membalasi orang-orang yang berbuat jahat atas apa yang mereka kerjakan. Wajadziyalladzina ahsanu bil husna, dan agar dia membalasi orang-orang yang berbuat baik bil husna, dengan sebaik-baiknya. Lihat, kalau kita simak baik-baik ayat, ketika Allah membalasi orang yang berbuat jahat, maka Allah itu membalasinya dengan sebutan bima amilu, setara dengan yang mereka kerjakan. Tapi ketika Allah membalasi orang-orang yang berbuat kebaikan, maka Allah tidak menyatakan bima amilu, tetapi bil husna, dengan sebaik-baiknya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bagi insan tidak mendapatkan apa-apa illa ma sa'a, kecuali apa yang diusahakan. Wa anna sa'yahu, dan sesungguhnya usahanya itu saufa yura, kelak akan diperlihatkan. Summa yujzahul jaza'al aufa, kemudian dia akan membalasinya dengan pembalasan yang aufa, sangat mencukupi. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah muntaha, tempat kembali. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Pembalasan itu bukan seperti yang dihayalkan oleh kamu, dan tidak seperti yang dihayalkan oleh ahlil kitab. Tetapi begini pembalasan, mayyamal su'an yujzabi, barang siapa yang beramal jelek, niscaya Allah akan balasi. Wala yajid lahu min dunillahi, dan tidaklah dia akan mendapati selain daripada Allah waliyan, seorang pelindung pun, wala nasiron, dan seorang penolong. Wa may ya'mal minas shalihat,
Dan barang siapa yang beramal minas sholihat, beramal sesuatu dari kumpulan amal-amal yang soleh, min dzakarin au unsa, apakah dia itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, sepanjang dia beriman, faulaika, maka mereka itulah yadkhulunal jannah, akan dimasukkan ke dalam surga, wala yuzlamuna naqira, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Waqala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal semisal zarah, seberat zarah kebaikan, yarah, maka dia akan mendapatinya. Dan wa may ya'mal, dan barang siapa yang beramal misqala dzarratin, seberat zarah, syarran, kejelekan, yarahu, maka dia akan melihatnya juga. Wa qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebankan kepada seseorang kecuali sebatas yang dapat diusahakannya. Laha, baginya makasabat, wa 'alaiha makasabat, baginya pahala atas apa yang diusahakannya, dan baginya siksa atas apa yang dikerjakannya. Jadi ini kalimat laha makasabat itu ditujukan kepada perbuatan baik, usaha yang baik maka akan mendapatkan kebaikan. Wa 'alaiha makasabat, usaha yang jelek maka akan mendapatkan juga pembalasan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, man amila sholihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal soleh, maka itu untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Dan barang siapa yang berbuat jelek, maka baginya juga. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Dan tidaklah Tuhanmu itu menzalimi hamba-hamba. Waqala ta'ala yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran. Pada hari setiap jiwa, setiap orang akan menemukan apa yang dikerjakannya berupa kebaikan dihadirkan. Pada hari setiap orang yang mengerjakan kebaikan akan mendapatkan kebaikan itu dihadirkan. Wa ma amilat min su'in, dan apa yang dikerjakan berupa kejelekan, tawaddu, maka orang itu akan menginginkan, lau anna bainaha wa bainahu, seandainya antara kejelekan dan dirinya itu amadan ba'idan, terdapat jarak yang sangat jauh. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah telah memperingatkan kalian tentang dirinya. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah itu maha penyayang kepada hamba. Ini ihtibak. Ihtibak itu sebetulnya kan ma'amilat min khairin muhdaran wa ma'amilat min su'in muhdaran harusnya. Tapi muhdarannya ditiadakan. Tetapi yang Allah tonjolkan adalah dalam ayat ini adalah reaksi dari orang yang ketika amal jeleknya dihadirkan. Reaksinya adalah betapa mereka menginginkan seandainya antara perbuatan jelek mereka dan diri mereka itu ada jarak yang sangat jauh. Sementara Allah tidak menyebutkan reaksi orang yang berbuat baik ketika kebaikannya itu dihadirkan. Kenapa? Karena sudah begitu dapat dipahami kegembiraan. Sedangkan orang yang kejelekannya ini dihadirkan, Allah menonjolkan tentang reaksi mereka yang berputus asa, agar menambah pada diri kita yang membacanya dengan kehadiran hati dan penyimakan yang sungguh-sungguh, akan betul-betul mengguncang jiwa kita. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wattaqu yauman
turja'una fihi ilallah. Dan takutlah kalian pada suatu hari ketika kalian di dalamnya dikembalikan kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin, kemudian Allah akan menyempurnakan bagi setiap orang maka sabat, apa yang diusahakan. Kemudian Allah akan membalasinya dengan cukup bagi setiap orang apa yang telah dikerjakan. Wahum la yuzlam, dan mereka tidak dizalimi. Wa yuqalu inna hadhil ayata akhiru ayatin nuzilat minal Qur'an. Menurut sebagian pendapat, sesungguhnya ayat ini merupakan ayat terakhir dari Al-Quran yang diturunkan. Jadi pada kesempatan sekarang ini, pertama kita memahami hakikat kebahagiaan setiap orang dan kesempurnaan hidupnya terletak pada takwa. Lalu yang kedua, memberikan pengertian tentang apa itu takwa. Yang menurut Al-Ghazali, takwa itu punya 3 pengertian. Pertama adalah khosyah wal haibah, kedua adalah taat dan ibadah, yang ketiga adalah tanzihul qalbi anil dzunubi, pembersihan dari segala dosa. Lalu kemudian diambil makna umum oleh penulis bahwa takwa itu adalah sebuah gambaran dari menjaga diri dari kemurkaan dan siksa Allah dengan cara memenuhi segala yang diperintahkannya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Lalu yang ketiga, bahwa mengupayakan takwa itu adalah dengan cara memahami tentang pembalasan atas setiap apapun yang akan kita kerjakan. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencoba menghadirkan hati dan menyimak baik-baik setiap ayat muhkamat yang diturunkan oleh Allah dan hadis dari Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang pembalasan. Kalau kita betul-betul menghadirkan hati pada saat membaca dan menyimak dengan baik, maka akan bangkit kesadaran kita serta terdorong untuk beramal soleh yang bisa menyelamatkan kita. Jadi yang pertama yang penting dari takwa adalah menyadari, memahami bahwa kita akan mendapat balasan sekecil apapun yang kita perbuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna astaudi'uka ma qara'na wa ma hafazna farudduhu alaina inda hajatina ilaihi innaka ala ma tasha'u qadirun wa anta hasbi wa ni'mal wakil. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nastaudi'uka mengembalikan kepadamu ma qara'na, apa saja yang telah kami baca, wa ma hafazna, dan apa saja yang kami telah tangkap. Faruduhu alaina, maka ingatkanlah atas kami indah hajatina ilaihi, ketika kami membutuhkan, kembalikan ingatan kita, bacaan kita, apa yang kita tangkap dari bacaan ini ketika kita butuh kepada hal itu. Innaka ala ma tasya'u qadirun, sesungguhnya engkau atas apapun yang engkau kehendaki itu maha kuasa. Wa anta hasbi wa ni'mal wakil, engkau cukup bagi kami dan sebaik-baik yang menanggung urusan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasih. Amin. Mohon kasadayana.